Dan pemirsa, kita akan langsung menanyakan bagaimana kondisi dari pengungsian Kosambi bersama rekan Aris Wianto yang berada di lokasi. Aris, selamat siang, bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini di pengungsian saat ini? Ya, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di posko pengungsian Kosambi Banjar Kasiman. Dan di sini terdapat, seperti di belakang saya ini, terdapat para pengungsi sebanyak 22 kepala keluarga dan 43 orang mengungsi, dan saat ini mereka sedang beristirahat, dan mereka ini adalah warga yang di mana rumah tinggalnya tuh sudah tak ada lagi, tak bersisa karena dihantam gelombang, dan mereka saat ini menjadikan posko pengungsian ini sebagai tempat tinggal sementara, dan baik itu wanita, lansia dan anak-anak. Ini mereka terpaksa menjadikan posko ini sebagai tempat hunian. Banjir di Bali sendiri memang menimbulkan dampak yang sangat signifikan. Tidak hanya menyebabkan 18 korban jiwa, kerusakan juga terjadi, mengakibatkan puluhan rumah hancur dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Sementara bahkan ada juga yang permanen, mereka habis tak tersisa tempat tinggalnya. Dan di posko pengungsian di Banjar Kosambi ini yang saat ini bertahan di 4 hari pasca kejadian, mereka adalah korban-korban yang rumahnya sudah habis tak tersisa, dan tatap-mata kosong terlancar di wajah mereka saat mereka saya tanyakan mengenai bagaimana ke depannya jika pos-pos ini sudah tidak lagi dijadikan tempat pengungsian, karena mereka sampai sini masih kebingungan untuk kemana mereka akan tinggal berikutnya. Demikian, Rendra. Baik, Aris, untuk di wilayah Kosambi sendiri, apakah masih ada korban hilang yang masih dicari hingga saat ini oleh petugas, Aris? Ya, di Kosambi, khusus di Denpasar ini sebanyak 11 orang telah ditemukan meninggal dunia, dan 5 orang masih hilang dan dalam proses pencarian. Dan di Banjar Kosambi ini tidak ada korban jiwa karena seluruh korban jiwa kebanyakan merupakan korban yang berada di Pasar Badung dan sekitarnya dan Ruko Sulawesi, di mana di sana 4 pedagang terseret arus dan 2 keluarga penghuni ruko juga terseret arus. Sementara di Badung sendiri terdapat 1 orang yang saat ini sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Demikian. Baik, terima kasih Aris Wianto, informasinya langsung dari pengungsian Kosambi di Badung, Bali. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kemarin Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Denpasar, Bali. Gibran berbincang dan mendengarkan cerita warga korban banjir. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datangi posko pengungsian banjir di Tohpati, Denpasar, Bali pukul 9.40 pagi waktu Indonesia Tengah. Gibran hadir bersama Kepala BNPB, Wakil Gubernur Bali, dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Gibran berbincang dan mendengarkan cerita warga korban banjir. Di posko pengungsian, Gibran memberikan bantuan sembako, makanan siap saji, hingga pakaian. Wapres juga menegaskan pemerintah akan memberikan bantuan kepada seluruh korban yang terdampak banjir. Assessment didata tingkat kerusakan ringan, sedang atau berat ini sedang dilakukan assessment ya Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu tenang semua, ini nanti akan dibantu oleh pemerintah ya, dibantu oleh kepala-kepala daerah yang ada di sini dan juga dari Pak Kepala BNPB. Nah, jadi Bapak Ibu tenang. Saya pesan aja Pak, ini tolong nanti ini kan hari Jumat ya, cuma 1 minggu Senin, ini kalau bisa adik-adik tetap bisa sekolah di hari Senin nanti, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Nanti fasilitas-fasilitas umum harus kita bangun kembali, terutama yang tempat-tempat yang sosial, sekolah, tempat ibadah, pura dan lain-lainnya. Tadi ada jembatan juga ya Pak ya, nanti mau dibantu
dan nanti juga tolong pasca bencana ini penyakit-penyakit seperti penyakit kulit dan lain-lain ini mohon diperhatikan benar. Wapres juga mengunjungi Pasar Badung Bali untuk melihat kondisi terkini pasca banjir. Wapres bersama pengurus Kadin Bali turut memberikan bantuan kepada korban yang terdampak banjir. Dari Denpasar, Bali, Jenedin Duhan, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.